Tentang video tentang keluarga berkuasa. Menurut saya ini, dalam video ini membahas bagaimana dalam politik dinasti itu dan korupsi yang terjadi dalam pemberian izin tambang serta perkebunan yang merusak tata kelola pemerintahan, terutama pada di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Barat. Kasus keluarga Abdul Ghani Kasubah adalah contoh jelasnya. Sejak 2008, ia membangun jaringan politik warga, lalu semakin kuat ketika ia menjabat gubernur pada 2014 sampai 2024. Ketika pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan politik dinasti. Sejak itu, dalam jumlah kepala daerah dari keluarga pertahanan pun melonjak, termasuk pada Pilkada tahun 2020 dengan jumlah 124 kandidat dinasti dan 72 yang menang dalam pemilu. Di sisi lain, izin perusahaan tambang seperti PT IMN justru menimbulkan pencemaran sungai, air bersih, berubah warna, banjir, dan hilangnya lahan pertanian. Ini menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah daerah. Ketika kekuasaan dikuasai satu keluarga, pengawasan melemah, kasus korupsi pun meningkat, mulai dari suap, izin tambang, hingga jual beli jabatan. Total ada 38 polisi yang terseret politik dinasti dan terjebak dalam kasus. Bahkan pada 2024, Agika, anggota keluarga Ghani Kasubah divonis 8 tahun penjara karena suap izin perusahaan. Dalam ranah hukum, MK dan MA pun mengeluarkan putusan berbeda tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta DPR memilih aturan yang lebih longgar. Ini adalah semakin memperkuat praktik politik dinasti. Masyarakat sipil sebenarnya mengkritik karena dinasti merusak demokrasi, melemahkan partai politik, dan membuat kompetisi tidak adil. Tapi kekuatan politik masih kalah oleh jaringan dinasti yang sudah mengakar. Namun yang pasti kesimpulannya, politik dinasti pun memang semakin kuat. Korupsi juga ikut meningkat dan dampaknya masuk merusak lingkungan, hukum, serta kualitas demokrasi yang ada. Tanpa pembenahan aturan pencalonan dan pengawasan yang tegas, dinasti politik akan terus menguasai ruang kekuasaan dan menghambat calon non-dinasti. Selanjutnya kami akan merangkum pada video kedua dengan judul Pesta Oligarki. Pada hari ini, kami akan menjelaskan tentang kondisi politik Indonesia menjelang pemilu 2024 dan mengapa banyak pihak yang menilai bahwa kualitas demokrasi kita sedang menurun drastis. Pertama, kita perlu memahami bahwa istilah pesta demokrasi yang sering dipakai setiap pemilu sebenarnya sudah digunakan sejak era Orde Baru. Namun, pada masa itu pemilu hanyalah formalitas untuk mempertahankan kekuasaan, bukan kompetisi politik yang adil. Lanjut dari situ, setelah Orde Baru berakhir, kita berharap demokrasi menjadi lebih sehat. Tapi faktanya, banyak masalah justru terus muncul. Salah satu contohnya adalah konflik agraria. Pada 2010 hingga 2014, terjadi kasus perampasan lahan besar di Lampung untuk proyek Kota Baru. Petani digusur, proyeknya mangkrak, dan negara tidak hadir untuk melindungi warganya. Masalah ini bukan hanya terjadi di Lampung. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama 2022 sampai 2024, kita juga melihat bentrokan di Papua, Wadas, dan daerah lain yang menunjukkan lemahnya perlindungan HAM dan keberpihakan negara. Puncaknya pada Juni 2024, para petani Lampung sampai melakukan aksi ke Jakarta dan menggelar sidang Mahkamah Rakyat sebagai bentuk protes terhadap perampasan lahan. Selain isu agraria, masalah besar lainnya adalah semakin kuatnya oligarki. Partai politik yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah dikuasai kelompok elit yang mementingkan kepentingan bisnis dan kekuasaan. Kita lihat juga bagaimana presidensial threshold digunakan untuk membatasi munculnya calon alternatif, sehingga politik menjadi sempit dan dikuasai oleh kartel. Krisis demokrasi ini diperparah oleh sejumlah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang membuat kepercayaan publik menurun. Karena itu, masyarakat sipil sampai membuat Mahkamah Rakyat sebagai bentuk kritik moral terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Dan kalau kita lihat Indeks Demokrasi Indonesia 2024, posisinya turun dari peringkat 79 menjadi 87. Ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi kita bukan hanya menurun, tapi sudah berada di level yang mengkhawatirkan. Bahkan, pemilu 2024 dinilai banyak pengamat hanya mendapat skor sekitar 2 dari 10 karena minim integritas, syarat manipulasi, dan banyak penyalahgunaan aparat negara. Kalau kita bandingkan teori dan realita, seharusnya partai politik mewakili suara rakyat. Tapi kenyataannya dikuasai oligarki. Pemilu seharusnya jujur dan kompetitif, tetapi sekarang penuh manipulasi. Bahkan lembaga penegak hukum dan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral justru membuat putusan yang menambah kecurigaan publik. Karena semua masalah inilah, banyak ahli menyimpulkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis demokrasi yang serius. Reformasi besar perlu dilakukan, mulai dari pembenahan sistem pemilu, memperkuat peran partai, hingga membersihkan institusi hukum dari kepentingan politik. Peran masyarakat sipil, akademisi, dan terutama generasi muda sangat penting. Tanpa mereka, demokrasi kita akan semakin jauh dan nilai keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Demokrasi hanya bisa hidup jika rakyat menjaga, mengawasi, dan terus memperjuangkannya. Karena masa depan negara ada di tangan kita semua. Dari kedua film ini, kami bisa menyimpulkan bagaimana kekuasaan di Indonesia semakin terpusat pada kelompok kecil, baik melalui politik dinasti maupun pengaruh oligarki. Kekuasaan yang diwariskan dalam lingkup keluarga serta dominasi elit berkepentingan membuat proses demokrasi tampak berjalan. Tetapi kenyataannya, arah kebijakan lebih banyak ditentukan oleh mereka yang memiliki jaringan dan modal yang lebih besar. Akibatnya, kepentingan publik sering dipinggirkan, sementara struktur kekuasaan terus memperkuat diri dan sulit ditembus oleh masyarakat biasa. Sekian dari video kami, saya Alden Mangiring Aritonang. Saya Ahmad Gilang Ramadan. Saya Alvaro Ketaro Bahri. Saya Dwi Aksel Kutom, dan saya akan mengucapkan demikianlah sekian dari video kami. Terima kasih.